Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang hari ini masih memberikan kita udara untuk dihirup, kaki yang ringan untuk melangkah ke masjid untuk melaksanakan salat zuhur secara berjamaah, dan hati yang bisa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tentunya kita haturkan dan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan agama ini bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang ketenangan hidup. Jamaah Masjid Asy-Syifa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedang berada di lingkungan rumah sakit, baik itu ada yang bekerja, ada yang mungkin sedang menjenguk, atau yang mungkin sedang menjaga yang sakit, ada satu hal yang membuat kita merenung. Ternyata sehat itu mahal. Itu yang membuat kita merenung. Dan baru terasa bahwa itu mahal ketika rasa sehat itu mulai hilang di dalam tubuh kita. Kadang pada saat kita masih sehat, orang menunda ibadah, menunda istirahat, menunda berkumpul dengan keluarga. Bahkan yang paling parah adalah menunda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang mulai sakit, keinginannya itu padahal mulai sangat sederhana sekali. Apa? Ketika orang itu sudah mulai sakit, maka keinginannya itu adalah hanya bisa tidur yang nyenyak tanpa merasakan sakit. Bisa makan makanan yang enak tanpa terasa hambar. Bisa berjalan dengan nyamannya tanpa nyeri. Dan bisa merasakan nafas yang lega seperti sekarang ini tanpa merasakan sesak yang dibantu oleh oksigen. Karena daripada itu, marilah kita merenung apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dengan hadis yang sangat lembut dari beliau. Ni'matani magbunun fihima katsirum minan nas. Ni'matani, kata Rasulullah, ada dua nikmat yang mana manusia itu tertipu di dalamnya. As-sihhatu wal farah, yaitu kesehatan dan waktu luang, yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dari jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat tertipu di sini terlihat indah sekali. Karena manusia itu sering merasa sehat itu akan ada selalu. Padahal tubuh kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jantung kita itu berdetak bukan karena kemampuan kita. Paru-paru itu mengembang bukan karena kekuatan kita. Semua itu berjalan karena izin dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menariknya, dalam dunia kesehatan modern pun banyak penelitian bahwa hati yang tenang itu ternyata membantu tubuh menjadi lebih sehat. Bahkan kalau pernah mendengar pepatah Arab mengatakan al-aqlus salim fil jismis salim, dalam akal yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Artinya kalau hati kita tenang, akal kita nyaman, maka tubuh dan raga kita pun akan menjadi lebih sehat. Orang-orang yang berpikir dengan penuh kecemasan, biasanya dia akan lebih mudah lelah. Coba saja, para pegawai rumah sakit yang hidupnya selalu cemas, itu akan cepat sekali pulang ke rumah itu terasa sangat lelah. Tekanan darah naik, tensi 150, tensi 160, asam lambung kumat. Akhirnya obat lansoprazol itu tiap hari diminum karena asam lambung yang kumat. Daya tahan tubuh menjadi menurun. Maka Allah sudah memberikan resep yang sangat paten kepada kita agar jiwa kita itu menjadi tenang. Apa kata Allah dalam Quran surah Ar-A'raf ayat 28? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yaitu ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi lebih tenang. Jadi yang kita butuhkan itu bukan hanya obat. Yang kita butuhkan itu
ternyata adalah suatu ketenangan. Baik itu tenang pada saat bekerja, baik itu tenang pada saat kita menjaga saudara atau sanak kita yang sedang sakit, baik itu tenang pada saat kita mengerjakan sesuatu, tidak terburu-buru. Kita butuh berhenti sejenak, baik bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh hanya menarik nafas sejenak untuk bersyukur, mengingat bahwa nikmat yang diberikan Allah itu begitu sangat banyaknya. Kita butuh sujud yang khusyuk agar selalu bersyukur apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Butuh merasa bahwa hidup ini tidak dipikul sendirian, bahwa apa yang telah kita laksanakan, beban yang kita terima, percayalah bahwa Allah tidak akan memberikan beban melebihi dari kemampuan masing-masing hambanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di rumah sakit ini mungkin kita sering melihat keajaiban-keajaiban kecil. Ada pasien yang sakit berat, wajahnya itu tapinya terasa damai, walaupun didiagnosa kanker stadium akhir, didiagnosa mungkin dia punya penyakit paru yang tidak bisa diobati lagi, tapi wajahnya sangat damai. Kenapa? Karena lisannya terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang mendampinginya selalu sabar, tidak marah-marah, tidak memberikan beban kepada pasien. Maka orang ini terlihat bahwa dia itu walaupun fisiknya itu sakit, tapi hatinya terasa damai. Dan juga ada yang fisiknya sehat. Mungkin di sini banyak yang fisiknya sehat, tapi hidupnya gelisah. Kenapa? Karena dia itu sakitnya bukan di fisik, tetapi sakitnya itu ada di hati yang telah saya sampaikan tadi. Ada kecemasan, ada ketidakbahagiaan, ada hal yang menyebabkan dia tergesa-gesa. Maka sehat itu bukan hanya sehat badan, tetapi juga perlu sehat hatinya. Karena hati yang tenang itu membuat hidup terasa ringan. Rasulullah mengatakan bahwa ada doa yang sangat singkat, namun luar biasa. Kalau kita amalkan doa tersebut akan memberikan kesehatan, baik itu jiwa, baik itu badan kita. Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyah. Ini hadis riwayat Tirmizi. Apa kata Rasulullah doanya? Ya Allah, aku memohon ampunan dan kesehatan. Amalkan Pak doa ini. Amalkan kepada yang sedang sakit di rumah sakit, yang mau berkunjung, sampaikan. Ya, tidak perlu panjang-panjang. Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyah. Maafkan dan berikan kesehatan. Maka ketika dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sehatnya itu adalah sehat badan kita dan sehat dari raga kita. Bukan hanya tentang kesehatan hidup, tetapi juga kesehatan pada raga kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang lelah bekerja. Ada yang pikirannya sedang jenuh. Ada yang sedang menjaga orang yang sakit di sini. Dan ada yang diam-diam sedang menyimpan kesedihannya. Itu tidak masalah. Itulah perjalanan kehidupan. Memang kadangkala yang namanya kehidupan itu melelahkan. Tapi jangan lupa bahwa Allah tidak meminta kita menjadi manusia yang selalu kuat. Allah itu hanya meminta kita untuk tetap menjadi orang yang selalu bersyukur dan kembali kepadanya. Dan salah satu bentuk syukur yang terbesar atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bersyukur atas kesehatan yang diberikan, dan gunakan kesehatan itu untuk kebaikan kita, untuk menolong sesama. Karena tiada makhluk yang lebih baik, kata Allah, di muka bumi ini adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Gunakan kaki untuk melangkah menolong orang lain. Gunakan kaki untuk melangkah ke masjid, untuk beribadah. Gunakan tangan yang ringan untuk membantu orang lain. Gunakan mulut untuk berkata yang baik. Gunakan mulut itu untuk menenangkan orang yang sedang gundah gelisah karena dia sakit atau keluarga yang sakit. Ini kalau pegawai rumah sakit ini pahalanya luar biasa. Sudah bekerja ibadah, kemudian sakit itu ditenangkan dengan kata-kata yang baik, dibuat nyaman, itu luar biasa pahalanya, berlipat ganda. Dan gunakan ilmu yang ada dari pian-pian berataan yang ada di sini untuk menolong orang lain. Karena boleh jadi
Sehat yang kita miliki hari ini adalah doa yang panjang dari seseorang yang telah mendoakan kita sebelumnya, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman bahwa wama bikum min ni'matin faminallah. Segala nikmat yang ada pada kalian maka itu adalah sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum saya menutup kultum yang mudah-mudahan bisa bermanfaat pada hari ini, sebelum kita kembali lagi bekerja atau kembali kepada keluarga ataupun kembali ke rumah, maka mari sebentar saja kita nikmati pada hari ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa duduk dengan tenang di masjid yang mulia ini. Kita masih bisa mendengar azan zuhur tadi. Kita masih bisa mengucapkan alhamdulillah karena banyak sekali di ruang-ruang perawatan di sekitar kita yang hari ini memimpikan keinginannya seperti pian-pian yang ada di sini. Sehat, duduk, tenang, tanpa sakit. Nah, tadi pagi ada yang menangis di poli. Kenapa? Kesakitan pinggang. 7 kali 24 jam seminggu. Nyamannya ulum melihat orang berjalan tanpa sakit. Impian itu adalah yang sedang kita terima sekarang ini. Maka daripada itu mari kita tutup majelis kita yang mulia ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shfi mardana wal mardal muslimin. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kami dan kaum muslimin. Warzuqna sihatan fil abdan wa tuma'ninatin fil qulub. Serta karuniakanlah kesehatan pada tubuh kami dan ketenangan pada hati kami. Semoga Allah merahmati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.